Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati. Saya pembimbing literasi dari SDN Neglasari, Kecamatan Majalaya. Saya akan mereview buku yang telah saya baca berjudul Wanita Teladan dari Gunung Kapur menggunakan teknik review AI, alasan, isi, dan hikmah. Alasan kenapa saya memilih buku ini karena saya penasaran dengan isinya. Keteladanan apa sih yang dapat saya tiru atau pelajari di dalam buku ini? Isi dari buku ini bercerita tentang Theo mengajak Rian berlibur ke rumah Pak Samsuni di desa Gunung Kapur. Di perjalanan mereka bertemu dengan Sawitri yang kebetulan satu arah dan satu tujuan. Kemudian Sawitri menunjukkan di mana rumah Pak Samsuni. Kemudian Theo dan Rian pun disambut hangat oleh Pak Samsuni. Kemudian mereka berbincang-bincang. Theo ingat pernah datang ke desa Kapur Tulis dahulu kala, tetapi suasananya sekarang. Dahulu desa itu gersang dan panas, tapi sekarang menjadi sejuk dan dingin. Theo bertanya hal ini kepada Pak Samsuni. Pak Samsuni bercerita bahwa keadaan desanya yang sekarang tidak lepas dari jasa salah satu warganya, yaitu Bu Sutia. Bu Sutia merupakan seorang janda beranak satu dan juga merupakan seorang guru. Pada suatu hari Bu Sutia menanam pohon jarak kepiar. Ternyata pohon itu dapat tumbuh dengan baik. Akhirnya Bu Sutia menanam semua lahan yang ia punya dengan pohon jarak kepiar. Ia juga beternak lebah madu yang kemudian usahanya ini berhasil dan meningkatkan taraf hidup Bu Sutia. Keberhasilan Bu Sutia didengar oleh warga lain. Kemudian warga lain pun mengikuti jejak Bu Sutia dengan menanam pohon jarak kepiar. Mendengar cerita itu, Theo dan Rian semakin penasaran tentang sosok Bu Sutia dan ingin menemuinya serta mewawancarainya sebagai bahan tugas dari sekolahnya. Keesokan harinya, Theo dan Rian bertemu dengan Bu Sutia. Ia pergi ke rumahnya disambut oleh Sawitri yang sedang menjemur pakaian. Ia mengutarakan maksud dan tujuannya bertemu Bu Sutia dan mewawancarainya. Theo dan Rian memberikan pertanyaan bagaimana awalnya Bu Sutia bisa mengubah desa Kapur. Bu Sutia bercerita pada awalnya ia iseng menanam pohon jarak kepiar yang ia dapatkan dari halaman kecamatan. Tak disangka pohon itu dapat tumbuh dengan baik. Kemudian ia juga beternak lebah madu. Cerita awalnya, Bu Sutia kedatangan seorang tamu dari kota yang tak lain adalah Pak Samsuni. Pak Samsuni adalah seorang yang ingin tinggal di sana. Pak Samsuni juga menyarankan Bu Sutia untuk mengikuti program pemberantasan buta huruf. Bu Sutia pun dapat menulis dan membaca. Usahanya menanam pohon jarak kepiar ia ceritakan kepada Pak Samsuni. Kemudian Pak Samsuni memberikan buku dan majalah tentang pohon jarak kepiar. Kemudian Bu Sutia membacanya dan ia semakin paham dan tahu manfaat dari pohon jarak kepiar. Pohon jarak kepiar memiliki buah. Buah itu kemudian berbiji dan bijinya itu sangat bermanfaat untuk industri farmasi dan bahan-bahan untuk kecantikan. Kemudian Theo dan Rian pun mengakhiri wawancaranya. Hikmah dari buku ini yaitu dengan usaha yang gigih
ikhlas, sabar, kita dapat merubah sesuatu yang sulit menjadi mudah, sesuatu yang berat menjadi ringan. Sebagaimana usaha Bu Sutia yang awalnya iseng dapat membawa perubahan yang besar di Desa Gunung Kapur.